Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika Goyan melihat duri tajam menyapu ke arahnya, dia juga cukup terkejut karena dia tidak menyangka bahwa duri tajam itu akan kembali menyerangnya lagi. Meskipun ketika duri tajam menusuk bola mata Goyan dengan ganas, bahkan serangan itu juga sangat menyakitkan. Tetapi bagi Goyan itu tidak terlalu berlebihan. Selain itu, keberadaan seperti Goyan pada dasarnya makhluk yang luar biasa dari kehidupan. Jadi mungkin dia tidak merasakan sakit sama sekali. Hanya saja dia belum pernah merasakan energi penyiksaan seperti ini. Jadi dia terus meraung dengan keras. Jika kalian terus melakukan ini, saya akan sangat marah kepada kalian dan menghancurkan kalian. Segera, di bawah kemarahan Goyan, tiba-tiba sebuah lengan tembus pandang dan besar muncul di depan Goyan. Kemudian dia langsung meninju duri hitam di depannya. Tuar! Namun di bawah batu hitam yang menyeka kekuatan Goyan, jarum hitam, itu tidak rusak sama sekali, yang membuat Goyan tertegun untuk beberapa saat. Bagaimanapun, seluruh pagoda emas yang digunakan untuk menyegel Goyan dibangun menggunakan batu kristal hitam yang tidak diketahui untuk sementara waktu ini. Adapun lengan yang digunakan Goyan itu adalah salah satu lengannya yang diambil dari Yetian di dunia nyata Xuan Yin. Dan ujung jari lengan ini tampak muncul di udara tipis dari mata Goyan yang besar itu. Dan tangan besar tersebut juga tembus pandang. Tapi tangan itu masih terus meninju duri hitam dengan ganas, yang membuat suara retakan yang membosankan terdengar. Kemudian segera terdengar suara klik yang keras. Tepat setelah suara retakan menyebar, tiba-tiba kristal hitam menghalangi pecahan duri hitam. Tetapi pada saat duri hitam itu pecah, Goyan dapat melihat dengan jelas area sekelilingnya. Hanya saja sebuah kekuatan formasi pembatasan yang sangat kuat tiba-tiba menyelimuti Goyan lagi. Namun Goyan juga dapat melihat bahwa ada 7 atau 8 sosok yang duduk bersila di semua sisi, dengan Goyan yang di tengahnya sebagai pusatnya. Segera jejak tangan 7 atau 8 sosok membentuk segel lagi. Pada saat yang sama, mereka semua langsung mengambil tindakan untuk menekan Goyan lagi. Sehingga penglihatan mata anjing yang menembus kristal hitam diblokir lagi. Tahanan roh, kami tidak akan menyakiti Anda selama Anda menggunakan kekuatan formasi pembatasan tongkat ala Mogu pembunuh abadi untuk memperbaiki penghalang dunia. Kami akan segera melepaskan Anda. Pada saat ini sebuah suara terdengar perlahan, namun dalam nada bicaranya juga sangat jelas sekali bahwa tujuan mereka menangkap Goyan sangat sederhana, yaitu untuk memperbaiki penghalang dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Betapa sulitnya memperbaiki penghalang dunia jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki, maka semua penghalang dunia akan musnah. Saya telah mencari cara sejak lama, tapi kami tidak dapat melakukannya. Jika Anda bersedia membantu, Anda dapat mengajukan persyaratan, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda selama pembatasan dunia dapat diperbaiki. Suara itu terus keluar dan mencoba untuk membujuk Goyan. Anda harus tahu, tidak peduli seberapa kuat saya tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pembatasan dunia manapun, dan saya tidak dapat melakukannya dengan kondisi apapun. Goyan menjawab dengan marah, karena meskipun dia memiliki kekuatan formasi pembatasan yang sangat kuat, dia tidak bisa melakukannya. Dasar idiot, kekuatan pembatasan dunia memang ada dalam perang dunia, tapi itu hanya sebagian dari komposisinya. Jika itu hanya sekedar pembatasan yang berdiri tegak, itu tidak akan memiliki pengaruh. Lagi pula Anda menjebak tuan anjing seperti ini, dan Anda ingin saya memperbaiki pembatasan dunia? Goyan terus mencibir. Tidak,
Bagaimana Anda tahu Anda tidak memiliki kemampuan? Mengapa Anda tidak mencobanya dengan seluruh kekuatan Anda untuk melihat apakah itu berhasil atau tidak? Kata sosok itu lagi. Meskipun Tuan Anjing memiliki cara untuk menggunakan kekuatan formasi pembatasan untuk memperbaiki penghalang dunia, tapi saya tidak ingin menggunakan kekuatan pembatasan saya, dan saya juga tidak akan memberikannya kepada Anda atau membantu Anda. Lagi pula, cepat atau lambat dunia kuno Dewa Iblis abadi kalian akan runtuh, dan semua makhluk hidup akan terbunuh. Bagaimanapun si pembunuh 1000 pisau akan datang ke rumah Anda, cepat atau lambat. Ketika saatnya tiba, Anda hanya akan menunggu untuk mati. Jawab Goyan dengan arogan. Jika Anda tidak mau melakukannya, maka jangan salahkan kami karena kejam. Suara itu meraung dan marah. Segera sebuah benda tajam yang terlihat seperti pecahan senjata patah langsung menyapu dengan liar, seolah-olah itu akan langsung menusuk ke mata anjing. Namun meskipun Goyan terlihat serius, tapi itu sebenarnya tidak berpengaruh pada mata anjing. Hanya saja itu membuat kekuatan formasi pembatasannya tidak berguna lagi, jadi itu tidak bisa terlalu mengancam mata anjing. Namun pada saat pecahan-pecahan itu bersinar dengan cahaya kemerahan yang samar, setelah melayang di depan mata anjing, tiba-tiba matanya yang besar menyusut tajam. Sekarang, saya ingin melihat apa yang akan Anda lakukan. Tahanan roh, seharusnya Anda tahu benda ini kan? Karena ini adalah pedang yang akan memotong tubuh Anda menjadi beberapa bagian. Jadi ayo, cepat lepaskan kekuatan formasi pembatasan Anda yang terkuat. Jika tidak, Anda akan dipotong sampai mati. Sosok itu terus mengancam dengan marah. Bukankah saya sudah mengatakan pada Anda bahwa kekuatan pembatasan dunia tidak dapat diperbaiki dan tidak ada kemungkinan pembatasan dunia itu dipulihkan? Jawab Goyan sambil melihat pecahan pedang patah di depannya dengan ekspresi ketakutan yang kuat di matanya. Karena apa yang dikatakan suara itu memang benar, bahwa pecahan pedang ini dapat melukainya, dan itulah sebabnya mengapa Goyan sangat takut. Cobalah, tidak peduli metode apa yang akan Anda gunakan, sekarang Anda hanya bisa mencobanya. Suara itu terus terdengar dan masih memaksa Goyan memperbaiki pembatasan dunia. Idiot, meskipun saya melakukannya, bukan berarti saya tunduk pada Anda, tapi saya hanya ingin membuktikan pada Anda bahwa saya tidak bisa memperbaiki pembatasan dunia dengan usaha terbaik saya. Goyan mendengus dingin. Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba cahaya biru meledak dan langsung melonjak ke langit. Dari matanya yang besar, kemudian cahaya biru itu mengalir ke menara kristal hitam. Pada saat yang sama, cahaya biru itu mengembun dan langsung menyebar menuju kehampaan. Namun setelah setengah jalan, cahaya biru yang keluar dari mata besar itu berhenti begitu saja. Bagaimanapun menurut Anda, dalam hal ini saya tidak bercanda kepada Anda, karena itu memang tidak ada gunanya, kata Goyan dengan serius. Mendengar itu ada keheningan singkat di sekitar, kemudian seseorang berkata, saya akan melihat apakah itu berpengaruh atau tidak, tetapi Anda harus mempertahankan kekuatan pembatasan Anda dan memberinya pengekangan yang lebih kuat. Sebaiknya Anda bersikaplah masuk akal dan jangan terlalu sering menindas orang lain. Apakah Anda tahu siapa pembunuh 1000 pisau? Dia adalah penguasa dunia sensi, dan dia juga penguasa jahat. Bahkan dia juga memiliki tubuh abadi yang sangat kuat. Dan keberadaan saya sangat penting baginya, jadi jangan menyinggung perasaannya. Anda harus tahu, ketika dia marah, dia mampu memusnahkan dunia kuno Dewa Iblis abadi Anda. Goyan berteriak dengan marah, kemudian dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Saat ini, jika dia benar-benar sekuat yang seperti Anda katakan, saya khawatir Anda tidak akan tertangkap di sini. Lagi pula, tidak peduli siapa dia, apakah dia adalah yang mulia atau tuan jahat. Anda tidak bisa berhenti memperbaiki pembatasan dunia ini.
Bagaimanapun para dewa dari dunia abadi kuno, dewa iblis abadi bukanlah sayuran yang lembut. Segera setelah sosok itu selesai berbicara, pecahan tajam itu melewati mata anjing, dan sebuah luka kecil tiba-tiba muncul di mata Goyan. Bahkan saat luka itu muncul, cairan biru benar-benar mengalir keluar dari matanya. Segera cairan biru berubah menjadi kekuatan formasi pembatasan yang kuat. Setelah cairan biru itu menyapu, itu langsung menyebabkan seluruh menara kristal hitam bergetar hebat. Dan kekuatan terlarang yang lebih kuat pun menyebar dengan liar. Ternyata melukainya akan jauh lebih mudah daripada berbicara dengannya, jika bisa memperoleh kekuatan formasi pembatasan naga. Saat mengucapkan kata-kata ini, sosok-sosok itu memiliki ketertarikan pada Goyan. Tepat ketika mata anjing meledak dengan keras, pada saat ini mata Goyan yang besar dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. "Beraninya Anda melukai mata anjing saya!" Goyan meraung dengan keras, kemudian terdengar suara menderu di sekitarnya. Segera cahaya biru dari mata besarnya meledak lagi. Tiba-tiba di ruang terlarang yang kuat ini, formasi pembatasan yang sangat nyata berubah menjadi beberapa pedang tajam. Kemudian langsung membidik 7 atau 8 orang yang sedang duduk bersila dengan ganas. Pada saat ini, Goyan meraung dan marah. "Pedang Jinshi mendengarkan perintah saya. Bunuh!" Segera bayangan pedang ilusi terbang menuju 7 atau 8 sosok itu. Tapi saat terbang melewati penghalang, kekuatannya dengan cepat diserang dan dilemahkan oleh kristal hitam di sekitarnya. Hanya saja kekuatan yang terkandung dalam pedang ini berada di luar imajinasi sosok-sosok ini. Karena meskipun pedang terlarang itu jatuh dengan keras ke tanah, dan pedang itu tidak membunuh mereka, tapi pedang itu berubah menjadi bayangan pedang ilusi dengan sosok yang terbuat dari bayangan, kemudian menyelimuti mereka semua. Karena Anda menyukai formasi pembatasan, jadi izinkan saya memberi Anda gambaran tentang formasi pembatasan, kata Goyan dengan percaya diri. Tetapi sepertinya orang-orang ini masih tidak terburu-buru, karena mereka juga telah melakukan persiapan untuk waktu yang tidak diketahui, sebelum mereka menangkap tahanan roh. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.